Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jiwa Rindu Gufron. Selamat datang di podcast CPP Unik DKI. Hari ini saya Sazidan Khalil akan menemani kalian dalam beberapa waktu ke depan bersama dengan narasumber yang udah ada di samping saya. Ada Gus Muhammad Zaki selaku pengasuh dari Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila Cabang DKI Jakarta. Iya. Selamat malam Gus. Selamat malam. Alhamdulillah. Gimana hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik-baik saja. Alhamdulillah. Saya juga senang deh karena melihat Gus Muhammad Zaki juga keadaannya lagi senang banget. Wah, luar biasa. Iya, setiap hari beliau itu selalu bahagia, teman-teman. Oke, tapi sebelum kita mulai, biar lebih enak dan lebih santai. Enaknya kita kayaknya seruput kopi dulu nih. Oh iya, penting sekali. Oke, kita seruput kopinya dulu. Di-cheers dulu. Iya. Enak. Kalau udah ngopi nih enak. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit ya mengenai Yayasan Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila Cabang DKI Jakarta yang kali ini udah mulai banyak nih perkembangan yang terjadi di sini. Alhamdulillah. Iya, kita ini kalau boleh diceritakan mungkin kita udah berdiri berapa tahun ya untuk yayasannya ini? Untuk yayasan kita mulai berdiri di tahun 2010. Oh, 2010 ya. 2010 berarti kalau sekarang tahun 2022 udah 12 tahun ya Gus ya? Betul sekali. Wah, 12 tahun itu udah bukan tahun yang baru, itu udah lama banget ya. Udah. Kita memang sudah berdiri sejak lama. Bahkan kalau bisa diceritakan itu kita mulai bukan dari yayasan ya. Bukan. Iya, kita itu mulai dari Jami'iyah dulu. Jami'iyah Sholawat Yasin. Mungkin Gusnya bisa ceritain dulu sedikit sejarah pondok pesantren kita ini ya, mulai dari Jami'iyah terus akhirnya jadi yayasan sampai sekarang. Oh, Tapi boleh. sedikit aja ya. Boleh. Ya, boleh. Pada waktu itu masih menjadi jamaah Sholawat Yasin yang aktivitasnya keliling-keliling Oh ya. di musola, di masjid. Ya kebetulan pada waktu itu memang kita jamaahnya jamaah pemuda-pemudi yang ada di RW 07. Setelah itu, setelah mulai menjelang tahun 2010, saya menikah. Setelah menikah, lahirlah pendidikan. Dari pendidikan itu lahir juga Yayasan Pondok Pesantren Unik Cabang DKI. Yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini masih berdiri dengan baik. Baik pendidikan ataupun jamaah yang istiqomah, selalu istiqomah dan tidak pernah mengeluh. Karena ajaran yang di sini yang selalu diajarkan bagaimana caranya kita untuk hidup bahagia. Alhamdulillah. Jadi memang Gus Muhammad Zaki ini bisa dibilang selalu konsisten ya, selalu istiqomah dari 2010. Berarti kalau yang Jami'iyah itu dari udah berapa tahun tuh? Berarti Jami'iyah pada waktu berdiri awal jamaah Sholawat Yasin itu di tahun 2008. 2008. Wah, 2008 itu saya baru 4 tahun, Gus. Saya baru 4 tahun, saya masih piye-piye ya. Saya masih benar-benar kecil banget itu. Masih 4 tahun dan beliau udah mulai istilahnya syiar lah istilahnya. Udah mulai syiar melalui Jami'iyah Sholawat Yasin. Dan istilahnya keliling ya. Keliling. Iya, jadi dari tahun 2008 lalu di tahun 2010 ya, 2010 itu masuk ke yayasannya. Zaman dahulu juga yayasan itu nggak langsung di tempat yang sekarang ya Gus ya? Enggak. Iya. Kita itu berarti kayak dari tempat yang pertama dulu gitu kan, terus pindah. Pindah. Ya, alhamdulillah pada waktu itu kita berpindah sampai hari ini kita berpindah tempat sudah yang ke-7 kalinya. Sudah ke-7 kalinya ya teman-teman. Ya, jadi Yayasan Pondok Pesantren Unik Tombak Hati ini walaupun santrinya banyak, jamaahnya banyak, tapi alhamdulillah kita masih dikasih kepercayaan tempat yang masih ngontrak. Iya. Moga-moga di kemudian hari Allah memberikan jalan yang mudah untuk tempat pendidikan yang lebih baik dan Amin. dari yang sekarang. Amin. Ya, jadi
berarti memang untuk saat ini kita masih ngontrak ya Gus ya? Masih. Tapi tidak apa-apa karena yang penting selama kita masih bisa berkembang dan masih ada dukungan, Amin. kita akan terus lanjut untuk syiar agama Islam. Amin. Betul banget. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Gus. Saya ini mau nanya-nanya nih Gus. Pendapat Gus Zaki mengenai ini kita nih sekarang ada program baru podcast. Iya, podcast di YPP Unik DKI. Iya, betul. Menurut Gusnya ini pendapatnya seperti apa Gus? Ini yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Baik untuk komunikasi ataupun yang lain. Di antara salah satunya kita penting komunikasi dengan masyarakat. Betul. Oleh adanya podcast ini kita memberitahu tentang keberadaan baik ataupun sistem pendidikan ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di Yayasan Pondok Pesantren Unik cabang DKI. Oleh adanya podcast ini, saya atas nama pengasuh ataupun pengurus-pengurus yang lain mendukung sekali. Moga-moga di kemudian hari apapun rencana tentang pengadaan podcast yang digerakkan benar-benar oleh pemuda-pemuda penggerak, itu pun santri-santri Yayasan Unik Tombok Hati cabang DKI moga-moga menemukan hasil yang bermanfaat. Amin. Baik buat anak-anak ataupun buat keseluruhan dalam Yayasan Pondok Pesantren Unik cabang DKI. Jadi memang istilahnya Gus Zaki juga selalu mendukung ya, apapun program yang sifatnya positif. Iya, yang memang sifatnya kita juga niat utamanya ini untuk podcast ya, kita untuk mensyiarkan agama Islam. Iya, betul sekali. Untuk terus gitu, konsisten dan istiqomah menyiarkan agama Islam. Dari sudah 12 tahun kita selalu istilahnya di masyarakat lah ya. Iya. Bisa dibilang Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila cabang DKI Jakarta ini sudah dikenal banyak. Alhamdulillah. Untuk di wilayah aja istilahnya semua orang alhamdulillah udah kenal gitu ya. Ya. Dan selanjutnya melalui podcast ini insya Allah niat kita memang kita ingin memperluas jaringan kita supaya lebih banyak untuk orang yang lebih dekat dan juga lebih terkena dengan syiar kita. Amin. Betul bang. Jadi memang bisa dibilang juga saya pun bangga lah karena punya pengasuh seperti beliau yang konsisten dari zaman dahulu gitu ya. Dari dulu itu beliau masih muda-muda loh. saya sempat ingat karena di tahun 2014 kalau nggak salah ya, saya itu entah itu saya udah masuk ke sini atau belum, saya itu selalu mantau gitu, selalu melihat gitu. Karena saya juga dulu kan masih kecil ya, saya juga dulu belum start di sini gitu. Saya ngeliatin, wah di pondok pesantren kok ada ya dekat rumah saya gitu. Saya penasaran nih, tapi kok pondok pesantren isinya, kok masih segini gitu. Penasaran juga jadinya, wah ini pondok pesantren ini sepertinya seru nih sepertinya gitu. Nah, makanya saya pun jadinya tertarik dan akhirnya saya sampai saat ini juga masih terus di Pondok Pesantren Unik DKI. Alhamdulillah. Oke, sekarang saya mau nanya nih. Jadi kan kita nih program podcast diinisiasi oleh tim pemuda penggerak. Betul banget dong. Pemuda penggerak ini itu juga istilahnya anggota dan juga pemimpinnya. Semuanya lah istilahnya ya. Memang itu isinya ya santriwan dan santriwati yang masih muda-muda gitu ya. Iya. Cantik-cantik lagi. Alhamdulillah. Kalau ganteng enggak ya Gus? Karena pemuda-pemudi Gus, masa cantik dong Gus? Oh iya. Waduh. Ganteng. Alhamdulillah. Karena pengasuhnya juga ganteng. Jelas banget. Itu udah pasti jelas banget. Kalau tidak ganteng itu tidak menarik. Tapi alhamdulillah beliau ini dari zaman awal berdirinya pondok itu selalu konsisten juga ketampanannya. Amin. Alhamdulillah selalu menarik lah istilahnya. Baik itu secara beliau ini punya niat, punya tekad yang benar-benar kuat gitu ya. Bisa dibayangkan 12 tahun loh. 12 tahun terus untuk menyiarkan agama Islam itu adalah hal yang menurut saya itu juga wow gitu. Hal-hal yang lumayan luar biasa gitu. Tapi beliau selalu konsisten dan sampai sekarang udah mulai ada regenerasi, termasuk sekarang udah ada program podcast. Ini semakin berkembang gitu. Kembali lagi tadi pertanyaannya gitu. Menurut Gus ya gitu, tujuan diadakannya nih tim pemuda penggerak itu apa ya Gus? Memang pemuda penggerak ini
cita-cita kami para pengurus, wabil khusus saya pribadi sebagai pengasuh. Dalam pemuda penggerak ini, moga-moga pemuda penggerak ini bisa menggantikan, amin. Baik dari struktur kepengurusan ataupun gerakan-gerakan dalam syiar agama Islam. Diawali dari hal-hal yang sepele seperti adanya podcast ataupun kegiatan-kegiatan yang ada dan diadakan di Yayasan Pondok Pesantren Unik Tombo Adi Cabang DKI. Yang moga-moga itu tercapai, tidak ada halangan, dan niatan semua moga-moga dijaga oleh Allah. Amin ya Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi memang istilahnya tujuannya itu memang ini untuk regenerasi ya. Betul, betul sekali. Karena memang istilahnya tidak selamanya yang sudah istilahnya mengelola pondok ini akan selalu ada di pondok juga. Betul gitu. Jadi makanya dibutuhkan tim pemuda penggerak gitu untuk selalu membantu dan juga bekerja sama gitu dalam rangka yaitu syiar agama Islam juga gitu. Dan bisa dibilang juga kita yang pemuda penggerak ini juga masih sekolah semua ya Gus ya? Betul sekali. Bukan itu saja. Karena dari setiap pengurus asatidah yang ada di Yayasan Pondok Pesantren ini pondok pesantren gratis. Betul. Oleh karena itu kebetulan sudah pesantren gratis, pondoknya ngontrak. Oleh sebab itu kita para pengurus, wabil khusus saya pribadi sebagai pengasuh tidak bisa membayar apapun. Tapi moga-moga aktivitas, kreativitas, kesemangatan para pemuda penggerak ataupun pengurus asatidah, moga-moga Allah yang membantu. Amin, amin ya rabbal alamin. Dari situlah tujuan dan niat awal moga-moga tercapai dan semua sesuai dengan tujuan dan impian kita semua. Amin, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi memang istilahnya masih punya hasrat untuk selalu berkembang dan berkembang ya Gus. Pasti itu selalu. Meskipun istilahnya ya bisa dibilang memang pondok pesantren kita ini gratis ya. Saya ini benar-benar masuk ke sini daftar itu cuma ngasih persyaratan kelar. Saya itu berpikir apakah nanti ada biaya apa lagi. Ternyata tidak gitu. Alhamdulillah memang gratis gitu dan semua pembelajarannya juga berkualitas gitu. Setidaknya cukup lah untuk materi-materi dari pondok pesantren. Saya pun juga istilahnya ini untuk spoiler aja nih untuk teman-teman yang nonton mungkin penasaran pondok pesantren ini belajarnya apa ya kira-kira gitu. Kita ini benar-benar belajar pembelajaran yang ada di pondok pesantren. Benar kan ya Gus ya? Iya betul. Kayak contohnya kita juga belajar tentang nahwu sorof terus ada fikih, ada tajwid, ada tauhid, ada akidah, ada akhlak dan kitab-kitabnya memang berdasarkan pondok pesantren. Ya, jadi memang bukan yang sifatnya kita misalnya nih ya kita ngikut kurikulum yang formal atau kurikulum dari kementerian, tapi memang kita masih berdasarkan pondok pesantren yang seperti biasanya gitu. Jadi memang nuansa pondok pesantren yang kental ya secara tradisionalnya ada, modernnya juga ada. Gitu. Jadi kita selalu berkembang ya Gus ya. Setiap tahun itu selalu ada evaluasi dan evaluasi. Itu yang benar-benar bikin saya itu jadi alhamdulillah banget dan berterima kasih dan memang luar biasa banget perkembangan yang terjadi di pesantren kita ini. Nah, ini pertanyaan yang selanjutnya ini mungkin lebih ke perasaan Gus Jalan gitu. Apa nih harapan Gus Zaki kepada Yayasan Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila Cabang DKI Jakarta ke depannya dalam menyongsong masa depan dan juga terus berikhtiar untuk syiar gitu. Apa harapan Gus Zaki ke depannya? Moga-moga Yayasan Pondok Pesantren Unik Tombo Adi Cabang DKI yang ada di Sunter Agung ini walaupun kecil, kontrak, dan bisa dibilang kita ini pondok pesantren yang miskin lah. Tapi walaupun miskin, walaupun tidak punya apa-apa, moga-moga kita ini bisa menjadi pondok pesantren percontohan. Amin, amin ya rabbal alamin. Oleh seperti halnya yang sehari-hari kita lakukan di sini ataupun perjuangan kita moga-moga menjadi percontohan. Amin. Karena di tengah-tengah kota seperti ini memang sudah jarang pondok pesantren yang ngontrak, ustadz-ustadznya, pengurus-pengurusnya tidak ada bayarannya. Oleh karena itu harapan saya dan pengurus
dengan kesemangatan perjuangan kami, perjuangan kita semua para pengurus dan para asatid, moga-moga Pondok Pesantren Unik Tombok Ati Cabang DKI ini menjadi pondok pesantren percontohan, karena di era-era sekarang ini agama hanya menjadi perbincangan, tapi banyak sekali yang sulit untuk menemukan bukti-bukti rahmat dan kasih sayang atas ajaran agama. Iya, betul banget. Memang istilahnya niat dan tekad beliau itu ingin tampil, istilahnya kita ini pengen berubah gitu loh ya. Amin, amin. Karena istilahnya juga di ibu kota ini pondok pesantren yang nuansa tradisionalnya masih kental itu saya rasa juga bukannya nggak ada, mungkin kita tidak tahu, tapi saya rasa juga dikit gitu ya, karena ini benar-benar ibu kota kan ya. Di Jakarta itu benar-benar modern banget loh. Mungkin teman-teman yang nonton di YouTube sekarang ya, nonton konten podcast kita kali ini, kita itu memang berada di kota Jakarta yang benar-benar semakin hari semakin selalu apa ya istilahnya modern terus gitu ya. Globalisasinya semakin lanjut gitu, tren teknologi semakin pesat, budaya apapun masuk segala macam gitu. Makanya disinilah hadirnya pondok pesantren kita untuk istilahnya menyelaraskan dan tetap kembali ya kepada ajaran-ajaran yang harus kita pelajari gitu. Betul, jadi memang istilahnya Yayasan Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila Cabang DKI Jakarta ini ya itu memang punya tekad untuk menyadarkan kembali, menyadarkan kembali arah-arah yang mungkin harus dijalurin lagi nih, yang udah mulai agak sedikit bengkok, bisa dilurusin lagi. Iya, karena itu penting sekali. Karena fundamental agama dalam kehidupan yang penuh dengan kemodernan seperti zaman sekarang, yang penting sekali perlu diingat-ingat, yang penting sekali menjadi fundamental bagi penganut agama, yaitu menghormati dan menghargai sesama. Betul. Sedangkan di zaman sekarang ini untuk saling menghormati sudah mulai punah. Bahkan lebih banyak saling menghormati, saling menghargai sesamanya ini itu hanya di luarnya saja. Oleh moga-moga dengan sistem perjalanan, pendidikan, perjuangan, apapun itu yang ada di Yayasan Pondok Pesantren Unik Cabang DKI ini menjadi percontohan, wabil khusus di wilayah DKI dan umumnya di keseluruhan Indonesia Nusantara. Amin ya rabbal alamin. Oke. Tapi memang sedikit sneak peek atau FYI ya untuk teman-teman ya. Jadi pondok pesantren kita ini kan pondok pesantren cabang ya. Iya, cabang. Jadi itu kita ini ada pondok pesantren pusatnya. Kita pondok pesantren pusatnya itu ada di mana ya, Gus? Pondok pesantren pusat itu dulunya ada di Surabaya, di Ampel, di Petukangan Gang 9. Yang alhamdulillah pada masa itu juga pondok pesantren pusat yang masih ngontrak juga. Tapi alhamdulillah sekarang Allah memberikan kemudahan buat beliau, Romo Kiai Haji Muhammad Abdul Ghufran. Beliau pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Unik Tombok Ati Cabang Pusat ya. Yang pusatnya sekarang ada di daerah Malang, daerah Dampit. Dampit. Teman-teman Malang mungkin yang belum tahu bisa ke Dampit, ada Pondok Pesantren Unik Pusat ya. Iya. Pondok Pesantren Unik Nusantara. Ya, jadi memang istilahnya kita ini cabang dari yang pusatnya sekarang ini ada di Malang. Ya betul. Dan Gus Zaki juga dulu santri. Ya, ketika itu saya santri di Pondok Pesantren Unik yang waktu itu masih ada di Ampel. Di Ampel, berarti di Surabaya. Di Surabaya. Jadi memang benar-benar di awal banget nih, di awal perjuangan dari Pondok Pesantren Unik Nusantara itu beliau udah masuk langsung. Lalu Gus Zaki dulu sejarahnya itu istilahnya disuruh apa ya, merantau istilahnya Gus ya? Merantau. Pada waktu itu semenjak tahun 2005-2006 saya dinyatakan oleh beliau Romo Kiai Haji Muhammad Abdul Ghufran itu pulang. Dengan tujuan saya disuruh mendirikan pondok pesantren. Yang alhamdulillah saya mendirikan pondok pesantren yang awal itu di Kota Demak. Kota Demak dulu. Kebetulan saya lahir di Kota Demak juga. Alhamdulillah berdiri sampai hari ini juga masih berdiri. Alhamdulillah. Setelah itu saya ditelepon oleh beliau. Lanjut lagi
saya disuruh ke Jakarta yang nggak tahu tujuannya kemana, yang saya nggak punya temen dan keluarga saya di mana saya nggak tahu. Oleh saya gelandangan dulu di Jakarta. Benar-benar sendiri ya? Iya, sendiri. Gelandangan selama hampir kurang lebihnya hampir 1 tahun. Yang akhirnya saya merapat di masjid dan bertemu dengan pemuda masjid yang saya diajak ngobrol-ngobrol, akhirnya kita berteman dan akhirnya saya diajak tidur di kontrakannya. Ya, yang dari kontrakan itulah lahirlah Jamaah Sholawat Yasin. Dari Jamaah Sholawat Yasin di tahun 2008 mulai lahir pula Yayasan Pondok Pesantren Unik Tombo Ati cabang DKI ini di tahun 2010. Ya, memang dulu awalnya itu beliau bisa dibilang perjalanannya itu memang benar-benar berat ya guys, benar-benar struggle lah gitu. Ya bisa dibayangkan lah ya teman-teman, kalau kalian deh misalnya ditelepon kamu ke New York misalnya, kamu dari pondok pesantren, nggak punya keluarga, nggak punya teman, nggak punya hubungan apa-apa, tiba-tiba dihadapkan dengan hal yang benar-benar berat gitu ya. Memang beliau ini tidak pernah takut karena memang merasa ini adalah istilahnya rintangan yang positif gitu sifatnya ya. Saya lebih yakin pada waktu itu karena perintah dari guru itu sama halnya perintah dari agama. Ya alhamdulillah saya meyakini bahwasanya apapun yang diperintahkan guru itu sama halnya ajaran. Ya saya jalan. Memang di awal-awal saya menghadapi banyak ujian dan cobaan yang itu di luar pikiran saya. Tapi dengan kekuatan yang Allah berikan hingga menjadikan saya sabar menjalani semua ujian dalam perjalanan. Sampai alhamdulillah semua selesai dengan baik. Alhamdulillah. Bahkan sampai saat ini beliau masih tegak berdiri bersama dengan banyak pihak dan semakin luas, semakin banyak pihak, dan sampai saat ini juga beliau masih tetap bahagia. Amin. Penting bahagia. Penting ya. Oke, tapi udah nggak kerasa nih Gus, kita udah sampai di penghujung acara. Aduh, pengennya sih memang kita ngobrol agak lama sih Gus, tapi karena memang ini adalah episode pertama kita, ya episode pertama kita membuka dulu nih program podcast. Semoga aja selalu istiqomah. Amin. Nanti setiap bulannya teman-teman bisa nonton program ini setiap bulan itu di awal minggu ya. Nanti video ini akan selalu diupload. Dan nantinya akan banyak narasumber yang nggak cuma dari pondok aja nih. Nanti bakal banyak narasumber yang mungkin di luar pondok. Di luar pondok banyak nanti. Dan jadi tenang aja teman-teman, stay tune di YouTube YPP Unik DKI. Nanti akan banyak juga konten kreatif selain dari podcast gitu. Jadi nanti ditunggu saja. Semoga saja kita bisa selalu istiqomah dan konsisten dalam mensiasati syiar agama Islam. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Saya di sini Sazidan Khalil mewakili juga seluruh kerabat tim produksi dan juga Gus Muhammad Zaki selaku narasumber kita kali ini. Di sini saya ingin mengingatkan untuk teman-teman jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini ke teman-teman yang lainnya, dan juga subscribe channel YPP Unik DKI agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jiwa Muhammadur Rasulullah.